Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi yang menonton. Perkenalkan, nama saya Dismas Putra Nasto. Saya merupakan analis perkara peradilan di Mahkamah Agung, tepatnya di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Apa saja yang saya kerjakan? Yuk kita ikuti. Sini merupakan pintu utama dari masuknya ke pengadilan. Di loket ini, saya bertugas di loket bagian hukum. Di meja ini, saya bertugas sebagai staf dari Panitera Muda Hukum. Sebagaimana yang bisa kalian lihat di sini, ini merupakan wilayah tugas dari saya. Menerima permohonan barang surat, surat permohonan keterangan, permohonan surat izin, dan lain-lain. Ya, jadi tadi mungkin sudah cukup perkenalan ya tentang bagaimana saya bekerja di mana. Saat ini fokus kita adalah apa sih itu Smart ASN. Jadi Smart ASN adalah bagaimana manajemen ASN yang berdasarkan yang berkiblat pada kebijakan yang Smart ASN. Karena saat ini pendekatan kita adalah lebih kepada transformasi digitalisasi. Jadi semua digitalisasi. Termasuk di mana pengadilan tempat saya bekerja itu sekarang semuanya menggunakan IT. Base-nya atau semua itu berujuk pada yang namanya SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Dari situ dapat kelihatan bagaimana proyek-proyek atau apa saja yang dikerjakan oleh pengadilan tersebut. Ini tidak hanya di pengadilan saya saja, di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, tetapi ini berlaku untuk semua jenis pengadilan yang ada di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah apa hubungannya antara digitalisasi transformasi IT itu kepada manajemen ASN yang smart tersebut? Nah, sebenarnya kalau kita melihat, kita itu harus melaksanakan Smart ASN itu sudah ada koridor-koridornya atau rambu-rambunya, seperti pemahaman tentang search engine, kemudian media sosial, kemudian etika berinternet, dan banyak lainnya. Nah, bagaimana kita mencapai hal tersebut? Cara tersebut dapat kita capai dengan kita belajar dan memahami bagaimana sih berinteraksi dengan baik di internet. Tidak hanya di internet saja, tetapi internet itu merupakan media yang luas. Bagaimana media itu bisa kita tahu, kita pelajari, kita pahami, sehingga kita bisa menjadi smart ASN. Ini merupakan hasil awal ya, bukan hasil awal, tetapi proses menuju hasil akhir nanti kita, yaitu menjadi world class birokrasi di tahun 2045. Ini sangat menarik dan segalanya harus sesuai dengan target. Nah, apakah tapi 2045 terlalu kejauhan ya? Target apa yang paling terdekat adalah target di tahun 2024. Itu bagaimana menjadi birokrasi yang kelas dunia yang tahap pertama. Nah, di tahun 2024 itu adalah target yang dicanangkan oleh pemerintah. Bagaimana kita sebagai ASN itu dapat memenuhi hal tersebut. Caranya adalah dengan memahami tentang etika berinternet yang berdasarkan dari Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi kalau kita lihat, wawasan kebangsaan dan Pancasila itu tidak hanya wawasan bela negara, tetapi juga bisa kita implementasikan di dalam kita bersikap di dalam internet, di dalam masa teknologi informasi ini. Jadi apa kesimpulan dari
Smart ASN ini. Kesimpulan yang bisa saya dapat, yang bisa saya pahami, yaitu bahwa Indonesia ini kan merupakan negara yang luas dengan penduduk yang ratusan juta jumlah penduduk. Nah, diperlukan aparatur sipil negara untuk mengurus negara tersebut. Nah, ASN yang berintegritas, yang world class, itu akan mendukung jalannya suatu negara tersebut menjadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu, pendidikan mengenai ASN yang berintegritas menuju yang smart dalam bermedia sosial itu sangat penting sekali. Caranya adalah dengan mengetahui etika-etika dan paham nilai dasar dari apa yang dicanangkan oleh founding fathers kita, yaitu tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, seperti itu. Dan sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini.